Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Norway Chess kawan, dan sudah memainkan event utamanya permainan klasik tadi malam. Hasilnya sebagai berikut, ada kejutan di babak pertama. Juara bertahan Magnus Carlsen harus kalah dari Fabiano Caruana dalam permainan klasik. Ini merupakan kekalahan pertama Magnus Carlsen dalam permainan klasik setelah sudah tidak lagi menjadi juara dunia kawan. Walaupun saat ini Magnus Carlsen ini masih pemain nomor 1, satu-satunya pemain yang masih mempunyai elo rating klasik di atas 2800, yaitu Magnus Carlsen kawan. Yang rasanya sangat sulit untuk 3 tahun mendatang akan menggeser posisi elo rating klasik dari Magnus Carlsen ini. Tapi Magnus Carlsen setelah tidak menjadi juara lagi di game pertamanya dalam permainan klasik, apakah performa Magnus Carlsen ini patut dipertanyakan dalam permainan klasik kawan? Karena kalah oleh Fabiano Caruana. Dan partai yang lain antara Alireza Firouzja ini versus Domara Djurgården dimenangkan oleh Domara Djurgården dalam permainan klasik juga. Event turnamen Norway Chess ini cukup menarik kawan. Setiap partai harus ada pemenang. Kalau tidak dalam permainan klasik, akan berlanjut ke Armageddon. Siapa yang menang dalam permainan klasik mendapatkan 3 poin, kalah 0 poin. Dan jika remis berlanjut ke Armageddon. Jika menang di Armageddon mendapatkan 1,5 poin, yang kalah di Armageddon mendapatkan 1 poin. Itulah format yang menarik di turnamen ini. Dan Shahriar Mamedyarov ini menang atas Ariantari dalam permainan Armageddon. Nordibek Abdusattorov kalah atas Anish Giri dalam permainan Armageddon. Begitu juga Hikaru Nakamura kalah atas Wesley So dalam permainan Armageddon. Tentu sementara ini kawan, pimpinan klasemen babak pertama ada Domara Djurgården dan Fabiano Caruana. Dan tentu saja kita akan ulas partai yang satu ini kawan. Tadi malam banyak yang menebak Magnus Carlsen ini menjadi juara lagi kawan di event 2023 ini. Kita lihat saja sampai 8 babak yang tersisa nanti. Dan kita lihat saja babak pertama dari Fabiano Caruana versus Magnus Carlsen. Apakah era Magnus Carlsen akan segera berakhir? Dan beberapa turnamen mendatang ini Magnus Carlsen apakah kehilangan banyak elo rating sehingga elo ratingnya kembali turun di angka 2700? Kita lihat saja kawan. Caruana mengawali dengan pion E4 dan tidak dibalas dengan Carlsen pion E5. Bermain dengan Ruy Lopez mungkin tidak, nanti banyak berakhir miss. Magnus Carlsen mencoba permainan yang lain. French defense dia mainkan dengan pion E6. Pion D4, pion D5, kuda C3, dan di sini ada 3 pilihan utama bagi kalian untuk memilih variasi. Kalau Carlsen memilih variasi klasikal, kuda F6 dan berlanjut ke standard kawan, pion E5. Kalau kalian ingin bermain dengan Winaware, beberapa video sebelumnya sudah sering kita ulas permainan Winaware kawan, menghadirkan permainan yang sangat liar. Nanti kalian di akhir video bisa kalian klik playlist French Defense. Di situ kalian bisa melihat game-game permainan French Defense, termasuk ada juga Winaware. Atau variasi yang lain, variasi Rubinstein kawan, dengan pion D pukul pion E4, kuda ambil balik. Kita melanjutkan pengembangan kuda ke D7 terlebih dahulu sebelum kuda F6. Agar jika terjadi pertukaran, kuda masih akan mendapatkan posisi di peta F6. Kuda F3, kuda F6, kuda pukul kuda, diambil balik dengan kuda. Dan selanjutnya gajah terang D3. Di sini gajah D6 atau gajah terang terlebih dahulu kalian kembangkan. Karena seperti biasa dalam permainan French Defense, selalu kawan gajah terang hitam ini mendapatkan masalah pengembangan. Tidak terlalu cepat untuk berkembang. Karena masalahnya dalam permainan klasikal yang terjadi di game ini, seperti yang kalian lihat setelah kuda F6, pion E5 serang kuda, kuda mundur ke D7. Coba lihat di sini kawan. Gajah ini nanti akan sulit keluar lewat diagonal ini karena masih ada pionnya di peta terang E6, keluar di diagonal terang panjang masih ada pionnya yang ada di peta D5. Pion F4 lanjut Fabi. Pion C5 counter attack seperti biasa, menyerang pion D4 kawan, cukup standar kuda F3, kuda C6. Tetap idenya pressure pion di sini ada gajah E3 pertahankan. Dan di sini pilihan utama bagi hitam ada 3 kawan. Yang paling populer pion A6 atau pertukaran pion langsung di sini pion C pukul pion D4 atau gajah E7 agar segera bisa rokade. Atau menteri keluar ke peta B6 langsung, coba tetap pressure diagonal gelap ini atau peta pusat ataupun menyerang pion B2. Carlsen ingin bermain dengan pion-pion sayap menterinya mendapatkan ruang sisi menteri dengan pion A6 terlebih dahulu.
Dicap dengan langkah yang cukup menarik dari Fabi kawan. Di langkah posisi ini, langkah yang paling populer adalah Menteri bergerak ke petak D2. Setelah pion B5 terjadi pertukaran di sini, baku hantam kawan diambil balik oleh kuda. Menteri ke F2, Menteri hitam keluar ke B6. Itulah jalur utamanya. Tapi memilih langkah kuda mundur ke petak E2 jalur sampingan, langkah ini masih ada yang memainkannya walaupun tidak sepopuler Menteri ke petak D2 tadi. Tujuannya cukup jelas kawan. Untuk pionnya bisa dimainkan di petak C3 untuk membantu rantai pion yang solid di diagonal gelap. Untuk tetap nanti mempunyai pion ini jika terjadi pertukaran di petak D4. Atau ada opsi kuda ini siap bermain juga ke sayap raja langsung. Dan dicap dengan langkah menteri ke petak B6. Coba incar pion yang ada di petak B2. Backup oleh menteri C1 tidak mendorong pionnya. Karena nanti akan tercipta struktur pion yang lemah kalau pion ini didorong seperti ini nanti kawan. Dan juga ada alasan lain. Selain berkoneksi dengan gajah, agar nanti tidak ada taktik yang bisa menyerang gajah karena sudah terkoneksi dengan menterinya. Gajah E7 lanjut Carlsen, di sini pion C3 dimainkan Fabi, rokade Carlsen, dan pion G3 untuk mengeluarkan gajahnya pada diagonal ini kawan. Ke H3, ke G2, rokade di langkah berikutnya. Karena pada posisi ini terlihat gajah terblokade oleh kudanya sendiri untuk sementara waktu. Jadi Fabi ingin menyelesaikan tahap pembukanya. Mungkin ya gajah G2 dan rokade di langkah berikutnya. Pion F6 tantang Carlsen ditolak, gajah G2. Tidak coba menyerang pion lemah di sini kawan. Karena ya masih bisa diantisipasi dengan pertukaran terlebih dahulu. Ataupun dorong langsung pion ini, blokade juga bisa untuk mengantisipasi serangan pada pion E6 ini. Fabi memilih dengan gajahnya ke G2 dan di sini Carlsen membuka permainan dengan pion C pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4 dan di sini kawan ada alasan kenapa menteri ini bergerak ke peta ini untuk berkoneksi dengan gajah. Karena ada opsi seperti ini, kalau tidak ada menteri berkoneksi dengan gajah, setelah pion pukul pion, maka pion F ambil balik dan juga ada pengorbanan di sini kawan. Setelah diambil balik dengan kuda, diambil balik dengan kuda, diambil balik oleh pion. Nah, jika tidak terkoneksi antara menteri gajah ini, gajah juga bisa hilang tadi kawan. Itulah alasan kenapa menteri dari awal dikoneksikan dengan gajah ke petak C1 ini. Menteri A5 pilihan Carlsen Skak, blokade dengan kuda C3. Dan di sini kawan, kuda B6. Nah, setelah kuda bergerak ke petak B6, persiapan gajah terangnya karena beberapa tempo sebelumnya gajah ini sulit berkembang dan telat mengkoneksikan kedua bentengnya. Jadi masalahnya selalu di sini dalam permainan French defense. Oleh karena itu kuda B6 meninggalkan petak F6 dan ini dimanfaatkan Fabi pertukaran pion E pukul pion F6 agar tidak dipukul balik menggunakan kuda dan mendefleksikan posisi gajah. Walaupun terlihat di sini kawan, kuda bergerak ke petak B6 ingin menempati outpost petak C4. Kalau kalian terburu-buru bermain dengan pion B3 kontrol petak C4, ini akan dimanfaatkan gajah bergerak ke A3, ke petak B4, coba pressure kuda C3 ini atau serang menteri. Oleh karena itulah tadi Fabi melakukan pertukaran pion terlebih dahulu, pion E pukul pion F6. Gajah ambil balik. Kalau dengan benteng di sini agar gajah punya opsi tetap bergerak ke sini kawan. Tidak lagi bermain dengan pion B3 tapi pion A3 kawan. Kuda C4, gajah ditarik mundur ke F2. Itulah opsinya. Memilih ambil balik dengan gajah langsung, Carlsen, dan baru pion B3. Gajah D7 sudah mulai keluar, bentengnya sudah terkoneksi. Rokade oleh Fabi, benteng AC8, awas ada serangan X-ray kawan, kuda siap ambil pion yang ada di petak D4. Dan di sini ada 3 petak terbaik bagi menteri untuk menghindari lajur C, ke B2, ambil contoh, ke D2 atau ke E1 kawan. Memilih ke petak D2 untuk tetap backup petak D4-nya. Dan di sini gajah mundur lagi ke E7. Kuda E2 lanjut Fabi menantang pertukaran, diterima oleh Carlsen dan kita mulai permainan endgame sepertinya kawan di sini. Di sini benteng diangkat naik ke C7, persiapan doubling, ada benteng C1, benteng FC8. Dan di sini putih harus melakukan sesuatu untuk mendobrak permainan kawan. Sepertinya juga sangat sulit pada posisi ini. Kalaupun kuda ini mencoba bergerak ke pusat, ya kemungkinan akan diterima oleh hitam melakukan pertukaran di sini kawan. Sulit untuk melakukan dobrakan, tapi ada langkah terkuat di sini, langkah engine dipilih oleh Fabi, mengorbankan pion di sini kawan, pion F5.
Tujuannya adalah mengosongkan ruang bagi gajah mencoba menusuk benteng yang sudah terjebak di petak gelap ini. Tentu saja tidak akan diterima oleh Magnus Carlsen. Dia bermain dengan gajah A3 terlebih dahulu, serang benteng. Benteng digeser ke lajur pusat untuk nanti memberikan backup di lajur pusat. Ada gajah B4 tantang Carlsen, langkah paksaan. Kalau gajah menghindar, benteng jatuh. Sama-sama terjadi pertukaran benteng nanti kawan. Diterima oleh Fabi, gajah pukul gajah, diambil balik oleh kuda. Dan di sini baru pion F pukul pion E6. Gajah ambil balik pion E6. Ada kuda F4. Serangan pada gajah, double attack kawan di sini. Dan gajah bergerak ke petak F5. Lanjut Carlsen. Kuda ke E5 membuka diagonal terang bagi gajahnya. Pressure pion pusat hitam sama-sama mempunyai pion terpisah. Dan struktur pionnya pun juga sangat simetris pada posisi ini. Terlihat memang hitam dalam posisi yang kurang menguntungkan kawan. Terlihat di sini pion ini mendapatkan tekanan berat karena berada pada petak terang. Sehingga gajah masih bisa memberikan tekanan pada pion pusat, pion lemah ini. Sedangkan pion hitam berada di petak gelap. Hanya bermain dengan kuda kalau ingin menyerang pion ini. Jadi tekanan jauh lebih ringan yang diterima oleh putih ini. Di sini pion G6 dimainkan. Carlsen tidak terburu-buru untuk ambil pion A2 kawan. Karena kalau ambil pion A2 terlebih dahulu, maka pion ini mudah sekali untuk diserang. Diambil oleh putih, dan jika kalian ambil balik, maka tadi juga ada discover. Gajah ambil balik kuda dengan tempo skak. Gajah ini tewas di langkah berikutnya, putih menang. Oleh karena itu, pion G6 dimainkan untuk perkuat posisi gajahnya. Dan baru nanti ambil pion A3. Tapi tidak kawan, pion G4 dimainkan oleh Fabi, serang gajah terlebih dahulu. Gajah tidak mempunyai petak yang bagus. Coba ditawarkan pada Fabi kawan, menantang pertukaran gajah. Dan diterima oleh Fabi, gajah pukul gajah. Setelah diambil balik oleh pion D, tidak terburu-buru untuk ambil balik dengan benteng karena pionnya masih dalam ancaman. Pion A3 usir kuda terlebih dahulu. Dan kuda 4 lompat ke D5 menantang pertukaran, ditolak oleh Fabi. Tentu ambil pion ini terlebih dahulu. Dan di sini kawan, Stockfish menyarankan hitam melakukan pertukaran kuda. Selepas diambil balik oleh benteng di sini, kuda bisa lompat ke peta F5 ini menantang pertukaran, atau maksud saya ancam benteng. Dan mungkin kalian menantang pertukaran dengan benteng F7, hitam mungkin akan menolak. Jika dilanjutkan sedikit panjang dengan langkah presisi kawan, permainan masih dirasa sangat seimbang. Kemungkinan besar remis jika langkah presisi. Tapi Carlsen membuat langkah kesalahan kawan, padahal kontrol waktunya masih cukup bagus kawan, 27 menit. Di sini dia hanya berpikir sekitar 2 menit saja bermain dengan benteng C3. Mencoba menghabiskan pion-pion ini dan meloloskan pionnya sendiri dengan 2 pion bebas di sisi kiri nanti. Tapi langkah kesalahan dimanfaatkan Fabi dengan langkah kuda D7. Menantang pertukaran kuda kawan. Tapi ini adalah jebakan. Di sini benteng C1 merupakan pilihan terbaik, balasan terbaik dari hitam. Tapi memilih benteng ambil pion B3. 2 langkah berturut-turut, Magnus Carlsen membuat langkah yang kurang presisi. Kalaupun kuda pukul kuda ini juga cukup bahaya. Karena kenapa? Setelah kuda pukul kuda ini kawan, ancam benteng di sini dan ada potensi skak garbuan terhadap benteng. Salah satu benteng jatuh, hitam akan kalah kualitas perwira. Memilih dengan langkah benteng ambil pion B3. Dan kuda pukul kuda terlebih dahulu kawan, diambil oleh kuda. Selanjutnya di sini benteng ke E5 ancam kuda di sini. Dan di sini kuda C3 pilihan Magnus Carlsen. Kalaupun mencoba backup kuda ini dengan benteng B5 ini cukup berbahaya. Karena selepas benteng ambil kuda, diambil balik, ada skak garbuan, benteng ini juga jatuh, akan kalah 1 kuda. Carlsen memilih kuda ke C3 dan Fabi kuda F6 skak. Carlsen menyerah di langkah ke-35 di posisi ini kawan. Karena posisinya memang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dalam permainan klasik ini kawan, kontrol waktunya adalah 120 menit, 2 jam. Selepas langkah ke-40 ada tambahan kontrol waktu atau incrementnya mulai jalan kawan. Dan tidak diperkenankan, tidak diizinkan melakukan tawaran remis sebelum langkah ke-30. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan pada posisi ini setelah raja ini bergeser mungkin ke peta G7, pilihan kalian. Ada benteng yang bisa bermain di peta ini, atau kalau Stockfish menyarankan segera mendorong pion D5 kawan. Langkah terkuat. Kalaupun benteng ini melakukan skak di sini, raja ini akan bergerak ke F8. Kalau bergerak mundur bahaya, ada skak mat 1 langkah di sini. Kalaupun juga bergerak ke H6 juga bahaya, skak mat juga 2 langkah di sini kawan. Di sini pun juga skak mat.
Kalaupun jika ingin melanjutkan permainan dengan pion D5 ini kawan dengan langkah presisi, ini akan menyulitkan juga bagi hitam untuk mengawal pion bebas. Walaupun terlihat di sini beberapa pion hitam juga masih bisa lolos tapi kalah cepat kawan. Di sini Stockfish menyarankan kuda ini bergerak ke petak B5 untuk mencoba menghadang pergerakan pion didorong maju. Baru di sini kalian bisa melakukan skak untuk mendapatkan pion yang di sini, pion yang di sini. Masih cukup panjang kawan jika permainan ini tetap dilanjutkan, tapi dalam level atas seperti Magnus Carlsen atau Fabiano Caruana, Carlsen tahu betul posisinya sudah kolaps, jadi dia tidak mau buang waktu untuk melanjutkan game ini kawan. Percuma juga menghadapi Fabiano Caruana dalam posisi yang sudah sangat tidak menguntungkan. Itulah kawan game pertama Magnus Carlsen di Norway Chess. Sebagai juara bertahan, Magnus Carlsen harus kalah atau mendapatkan hasil buruk pada game pertamanya. Nanti sore, apakah permainan Ali Reza versus Domara Djokovic cukup menarik kita ulas kawan? Insya Allah nanti sore kita akan ulas game itu. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Dan kemarin sudah banyak yang ikut giveaway pulsanya kawan. Nanti admin coba rekap. Kita tunggu 8 babak lagi di turnamen ini untuk mengetahui siapa yang menjadi juara edisi tahun 2023 ini. Oke, terima kasih kawan. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.